naungan ribuan pulau dan keragaman ratusan etnis, ada satu benang merah tak kasat mata yang mengikat kita erat. Ia hadir di ruang kelas, bergema di gedung parlemen, hingga riuh rendah pasar tradisional. Inilah kisah tentang bahasa Indonesia. Lebih dari sekedar kata-kata, ia adalah denyut nadi persatuan yang menghidupkan jiwa bangsa ini. Sebelum Republik ini lahir, benih bahasa persatuan telah tumbuh subur dengan nama bahasa Melayu. Ia adalah bahasa kaum pelaut dan pedagang, sebuah lingua franca yang berlayar bebas dari pesisir Sumatera hingga ke timur Maluku. Sifatnya yang demokratis dan egaliter tanpa tingkatan rumit membuatnya mudah diterima, menjadi jembatan komunikasi lintas kerajaan dan budaya di masa lampau. Siapa sangka, bahasa yang sederhana ini kelak menjadi fondasi kokoh bagi sebuah gagasan besar bernama Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 1928. Di tengah kecengkeraman kolonialisme, para pemuda visioner mengambil langkah berani. Mereka menanggalkan ego kedaerahan demi satu tujuan besar dalam Ikrar Suci Sumpah Pemuda. Mereka tidak memilih bahasa dari suku mayoritas, melainkan mengangkat bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini adalah strategi jenius, sebuah senjata politik untuk mematahkan politik adu domba dan menyatukan suara perlawanan. Di saat bahasa Belanda dianggap simbol status, para pemuda justru dengan bangga mengangkat bahasa sendiri sebagai identitas perlawanan. Layaknya organisme yang hidup, bahasa Indonesia terus berevolusi seiring derap langkah zaman. Sejarah mencatat transformasi ejaannya, mulai dari warisan Van Ophuijsen, ejaan Suwandi, hingga penyempurnaan dalam Puebi saat ini. Negara hadir melalui badan bahasa bukan untuk membatasi, melainkan untuk merawatnya agar tetap baku namun tetap luas mewadahi istilah sains dan teknologi modern. Bahasa ini tidak diam, ia bergerak dinamis, menyerap kosakata baru, dan tumbuh dewasa bersama masyarakat penuturnya. Bayangkan sebuah negeri tanpa bahasa yang sama. Mungkin kita akan saling asing di tanah sendiri. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia menentukan tembok perbedaan. Ia memungkinkan seorang anak dari Aceh bertukar pikiran dengan sahabatnya di Papua tanpa hambatan. Ia adalah rumah bersama yang ramah bagi siapa saja. Ia telah membuktikan diri sebagai perekat sosial paling ampuh, menjaga keutuhan bangsa dari masa perjuangan hingga detik ini. Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jericho Rehan Maulana dari Universitas Mercu Buana, Prodi Teknik Informatika, kelompok 2 Bahasa Indonesia. Bahasa adalah jiwa bangsa, namun seberapa dalam kita mengenal jiwa kita sendiri? Hari ini kita akan menyelami perjalanan panjang bahasa Indonesia dari akarnya di masa lalu hingga tantangannya di era digital. Untuk membedah topik ini telah hadir bersama kita 2 orang narasumber. Saya akan masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Jadi banyak generasi muda yang tahu bahwa bahasa Indonesia lahir saat Sumpah Pemuda. Tapi mungkin banyak yang penasaran, kenapa dari sekian banyak bahasa daerah yang besar, justru bahasa Melayu yang menjadi akarnya. Bagaimana proses historisnya hingga ia didaulat menjadi bahasa persatuan? Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya itu betul sekali. Jadi alasannya itu karena faktor dari sejarah dan sosiologis. Jadi sejak abad ke-7, Melayu itu sudah menjadi bahasa perhubungan, di mana perdagangan di seluruh Indonesia itu menggunakan bahasa itu. Lalu kemudian setelah itu sifat bahasa Melayu itu demokratis dan inklusif. Jadi di mana itu dia tidak memiliki tingkatan yang rumit seperti dalam bahasa Jawa atau Sunda. Lalu kemudian karena mudah dipelajari atau tidak terikat pada dominasi satu suku tertentu, lalu kemudian akhirnya ia diterima dengan lapang dada oleh para pendiri bangsa sebagai simbol kesetaraan. Sudah? Baik Kak, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Perjalanan sebuah bahasa pasti tidak linear. Selain momen monumental Sumpah Pemuda, adakah peristiwa atau tonggak sejarah lain yang menurut Kakak sangat krusial dalam mematangkan bahasa Indonesia hingga menjadi seperti sekarang? Oke, jadi tentu saja ada. Jadi itu pada saat Sumpah Pemuda 1928, yang jelas adalah tonggak utamanya. Namun yang tak kalah juga penting adalah sejarah pembakuan ejaan, di mana kita mengalami proses panjang di situ. Mulai dari ejaan dari Van Ophuijsen di era kolonial,
ejaan Sopoandi, ejaan yang disempurnakan tahun 1972. Lalu kemudian hingga sekarang, perubahan-perubahan ini menunjukkan keseriusan negara dengan menata bahasa agar sistematis, modern, dan mampu mewadahi perkembangan ilmu pengetahuan. Baik, terima kasih atas jawaban pertanyaan kedua. Lalu pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga. Kita sering mendengar jargon bahasa persatuan. Namun di negara kepulauan dengan ratusan etnis dan bahasa daerah ini, seberapa vital sebenarnya peran bahasa Indonesia dalam menjaga kita agar tidak terpecah belah? Apa makna filosofis di baliknya? Oke, jadi maknanya itu sangat fundamental. Nah, sebagai contoh kayak kita bayangin nih gitu. Kita bayangin Indonesia itu memiliki lebih dari 700 bahasa daerah, di mana tanpa ada satu bahasa persatuan. Lalu kemudian itu komunikasi antara wilayah itu bakal sangat lumpuh atau susah. Jadi kedudukan bahasa Indonesia ini tuh sangat penting. Ini tuh bukan sekedar alat komunikasi aja gitu. Lalu kemudian kita tahu bahwa ini tuh sebagai perekat identitas di mana kita bisa bersatu dalamnya atau saling berkomunikasi satu sama lain. Lalu kemudian ini memantik rasa kebersamaan sehingga orang dari Sabang sampai Merauke itu dapat memahami atau merasa memiliki satu identitas kolektif yang sama, yaitu bangsa Indonesia. Baik Kak, terima kasih atas jawaban pertanyaan nomor 3. Kita akan masuk ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu pertanyaan nomor 4. Bergeser sedikit ke aspek formal. Selain sebagai alat komunikasi sosial, bahasa Indonesia juga punya jabatan resmi sebagai bahasa negara yang dilindungi konstitusi. Bisa Kakak jelaskan landasan hukum yang mewajibkan hal tersebut? Silakan. Nah, landasan hukumnya itu sangat kuat dan hierarkis tentu saja. Lalu kemudian yang paling tinggi itu adalah pasal 36 yang dimana itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Lalu kemudian penjabaran rinciannya itu diatur dalam UU nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Di situ ditegaskan bahwa bahasa Indonesia itu wajib digunakan dalam dokumen resmi negara, administrasi pemerintahan, dan proses pendidikan hingga forum-forum resmi. Jadi ini adalah amanat undang-undang yang mengikat. Baik Kak, terima kasih atas jawaban pertanyaan nomor 7. Baik, sebuah pencerahan yang sangat berharga. Ternyata merawat bahasa adalah merawat identitas kita sebagai bangsa. Terima kasih banyak Kakak Awen atas waktu dan wawasan yang telah dibagikan. Semoga obrolan ini menyalakan kembali api kecintaan kita pada bahasa Indonesia. Terima kasih Kak. Oke, sebelum kita masuk diskusi yang lebih dalam, mungkin saudara bisa memperkenalkan diri sedikit kepada teman-teman mahasiswa yang sedang menyaksikan tayangan ini. Nama sama asal sekolah kamu aja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Abimanyu, asal sekolah dari SMA Muhammadiyah 2, Kota Tangerang. Baik, keren. Oke, sekarang masuk secara hukumnya ya. Secara hukum posisinya itu sudah sangat kuat lah. Tapi kalau kita bicara jujur, melihat realitas sehari-hari, baik di ruang publik maupun media sosial, apakah kita sudah memperlakukan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa negara dengan hormat, atau masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi? Jujur nih ya, kalau pas upacara atau presentasi tugas di kelas, rata-rata udah oke kok, udah baku. Tapi kalau udah di luar kelas, apalagi di medsos, wah itu beda cerita. Kita sering banget nyamper bahasa atau pakai singkatan yang kadang bikin pusing. Jadi kalau dibilang sesuai harapan, kayaknya kita masih harus banyak belajar lagi deh buat nerapin yang baku di tempat umum. Oke, benar ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan ke-6. Kita hidup di zaman tanpa batas. Gempuran istilahnya ya, gempuran asing dan bahasa gaul sangat masif, terutama di dunia digital. Di mata saudara, apakah ancaman ini serius bagi eksistensial bahasa Indonesia atau justru sebuah tantangan yang bisa kita adaptasi? Tantangannya dua sih menurut pandanganku. Pertama, gempuran bahasa asing karena kita kan pengen terlihat global juga. Kedua, bahasa gaul yang cepat banget berubah di TikTok atau Twitter. Tapi aku nggak anggap itu ancaman mematikan. Tapi selama kita tahu tempat, justru generasi yang bisa jadiin bahasa Indonesia makin keren lewat konten kreatif. Banyak kok konten kreator yang bahasanya bagus dan tetap asik.
Selain sebagai jiwa persatuan, bahasa Indonesia di sini memegang mandat konstitusional yang sakral, yaitu pasal 36 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Menegaskan posisinya sebagai bahasa negara. Ialah wajib hadir dalam setiap napas resmi Republik ini. Mulai dari administrasi pemerintahan, meja hijau peradilan, hingga menjadi pengantar ilmu di sekolah-sekolah kita. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik bukan sekedar kepatuhan hukum, melainkan wujud penghormatan tertinggi kita terhadap kedaulatan negara. Kini, tantangan baru menghadang di era digital. Batas negara yang kian kabur membawa arus deras bahasa asing dan budaya pop yang menguji eksistensi bahasa kita. Akankah bahasa Indonesia tergerus? Justru, di tangan generasi muda ada harapan baru. Merekalah yang kini membawa bahasa Indonesia ke panggung global melalui konten kreatif, sastra, dan diplomasi digital. Bahasa ini akan tetap jaya selama kita bangga menuturkannya di dunia nyata maupun dunia maya. Bahasa Indonesia adalah warisan sekaligus masa depan. Ia adalah identitas yang membedakan kita di mata dunia, dari masa lalu yang penuh perjuangan hingga masa depan yang penuh harapan. Bahasa ini akan selalu menjadi penjaga nurani bangsa. Mari kita utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jayalah bahasa Indonesia. Jayalah Indonesia. We are